الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشارعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama di dalam kehidupan kita ini, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah bosan, tidak pernah jemu untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Oleh karena itu, agar kenikmatan itu tidak diambil kembali oleh Allah, tidak ada cara lain, yaitu kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah jelas mengatakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian pandai mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan yang telah kami curahkan kepada kalian, kata Allah, maka akan ditambah kenikmatan itu. Namun sebaliknya, apabila kita mengkufuri, mengingkari apapun yang kita punyai saat ini, maka Allah mengatakan, inna adzabil lasyadid, sungguh adab itu teramat pedih. Tidak lupa, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pelita hati kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umat beliau, dan kelak di hari yaumul qiyamah kita akan memperoleh syafaatnya, terlebih-lebih syafaatul udmah, pertolongan khusus, pertolongan agung yang ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dari mimbar yang penuh berkah ini, di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayam, izinkanlah
khatib untuk berwasiat kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kuantitas, terlebih-lebih secara kualitas, agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia hatta akhirat. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali karena ketakwaan kita kepada Allah, dan tidak ada modal yang paling baik kecuali ketakwaan itu sendiri. Allah sudah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, maka sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah pun juga menjanjikan kenikmatan yang luar biasa lewat firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka akan diberikan rezeki yang berlimpah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan yang istimewa, karena di dalam bulan Rabiul Awal ini telah dilahirkan, telah diutus seorang manusia yang paling utama, afdhalul khalqi ajmain, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya, dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak bacaan sholawat atas Rasulullah, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mungkin kita tidak akan memperoleh syafaat Rasulullah kelak di hari yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, benar-benar mulia. Bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdillah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia, bahkan alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, surat As-Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Hadirin yang berbahagia,
Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya yang berjudul Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam 2013 halaman 65, memahami pengertian rahmat pada diri Rasulullah adalah ajaran tentang persamaan, persatuan, dan kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, menjaga persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya dan sebagainya. Lebih daripada itu, Rasulullah juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sesembelihan binatang pun diajarkan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang tersebut. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya lah sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati kita, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, bukan hanya ucapan di ujung bibir, tetapi lain yang dikatakan di hati. Walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan tentang tata cara mencintai Rasulullah secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal, di antaranya dengan memperbanyak membaca sholawat sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikanlah penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan membazar zakat, Allah tidak membazar zakat. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah pun tidak melakukan puasa. Tetapi begitu sholawat kepada Rasulullah, Allah pun bersolawat dan para malaikat pun juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, selain memperbanyak bacaan sholawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah, dengan jalan memperbanyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi, Syekh Shibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Shibli. Syekh Shibli pun bertanya tentang hal itu. Wahai Syekh Mujahid, menceritakan bahwa ia pernah bermimpi
dan melihat Rasulullah mencium kening Syekh Shibli. Dalam mimpinya Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Shibli? Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli selalu membaca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah dan sholawat setiap selesai sholat fardu. Allah pun berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan juga membaca salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan akan hal itu terhadap Syekh Shibli, dan ternyata Syekh Shibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah dalam mimpi Ibnu Mujahid. Melihat kisah tersebut, bukan hanya berapa banyak sholawat yang kita baca, namun konsistensi secara terus menerus dan kecintaan sebenar-benarnya kepada Rasulullah lah yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah dan akan mendapatkan cintanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersolawat dan menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita, dan kita semua akan mendapatkan cinta serta diberikan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Tempat waktu terbaik untuk umrah. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu.